Jadi kalau saya ada mendengar orang Tionghoa di sudut, orang Tionghoa di pojokan, itu saya sedih. Kenapa? Padahal orang Tionghoa nggak pernah menjajah. Benar, kalau saya ada satu negeri pun dijajah orang Tionghoa kan. Setahu saya orang Tionghoa itu hanya berdagang. Bahkan wali-wali Solo tadi beberapa dari keturunan Tionghoa. Jadi pada masyarakat menyampaikan Tionghoa itu numpang. Karena tadi kita lihat sejarahnya banyak penjual-penjual dari Tionghoa untuk negeri ini. Jadi makanya ketika diajak oleh Pak Soeharto sini, ayo sudah ketemu namanya sesepuh Tionghoa. Saya lihat walaupun secara usia karena sudah di atas mungkin 7 bulan, udah beberapa banyak ya, tapi saya wajahnya itu menunjukkan kecerahan. Kenapa Pak? Coba? Karena kegiatan sosial. Karena ya dengan sosial itulah, dengan sedekah itulah bapak-bapak dipanjang umurkan. Bapak-bapak apalagi lebih kaya daripada yang lain. Karena janji Tuhan begitu Pak. Kalau dalam hadisnya as-shadaqatu aradul bala wa tuqawwilul umroh. Sedekah itu mencegah bala bencana dan memanjangkan umur. Nah itulah karena bapak-bapak yang bersedekah, akhirnya umurnya diberi panjang oleh Tuhan. Dia tidak memandang agama apa, enggak. Yang banyak sedekahnya umurnya dipanjangkan, dan yang banyak sedekahnya rezekinya paling dipanjangkan pula. Kalau dalam bahasa Al-Qur'annya, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudhaifu liman, seperti menanam sebuah biji menumbuhkan 7 buah batang. Setiap batang menumbuhkan 100 buah. Jadi 1 kali 7 kali 100 berapa? 700. Jadi tidak ada sejarahnya orang bersedekah, orang menyumbang, orang melakukan kegiatan sosial miskin, tidak ada. Dan saya orang Cina yang gemar bersedekah, saya terkenal dengan Pak Tommy Sri, Pak Tommy lama juga dekat. Dia nggak pernah miskin. Saya tuh kita dulu selalu sesko itu hampir tiap minggu datang minta uang sana untuk beli fotokopi lah ya. Saya bilang ya nggak sampai kapanpun dia tidak akan pernah habis rezekinya. Ya sama dengan yang mau melakukan. Percayalah bahwa itu lah karunia dari Tuhan. Karena dengan sedekah itu kita dilindungi dari bencana yang seharusnya. Dan itu sejarahnya kalau kita lihat sejarah zaman Nabi, ya itulah janji Tuhan. Yang bersedekah pasti dipanjangkan umur, yang sedekah pasti diselamatkan. Justru yang pelit ya pasti banyak aja, entah sakit. Dia salah satu untuk sehat ya sedekah Pak. Orang tidak bisa dinilai atau dihitung dengan akal. Itu semua di luar nalar kita. Itulah kekuatan dari sedekah. Nah, makanya Pak, tolong videotron langsung aja saya minta. Yakin Pak, kalau jadi ya Om ya. Bercanda, kalau ada alhamdulillah. Saya sekarang Bapak Ibu lagi sebulan saya sudah lagi rehat kantor, lagi rehat rumah dinas. Sekarang itu heritage. Kalau saya lihat heritage peninggalan jadi jelek, rasanya kita berdosa. Kalau tadi kan duit mah dari mana aja kan niatnya dari sedekah Pak. Ada aja membantu. Jadi modal kerja saya pokoknya modalnya sedekah aja, ada aja Tuhan kasih jalan. Karena janji Tuhan begitu Pak, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa, barang siapa beriman kepada Tuhan, Tuhan mana aja, Tuhan Bapak-bapak, Tuhan saya akan diberikan jalan kemudahan baginya dan akan diberikan rezeki dari Allah yang tidak disangka-sangka. Ini Al-Quran yang ngomong Pak, bukan saya. Jadi kalau saya ya Muslim ya Pak, Al-Quran itu makanya di mana-mana saya selalu masukkan ayat-ayat Al-Quran
Ya karena kalau Al-Quran tidak bisa dibantah. Kalau referensi lain kan masih bisa diperdebatkan. Kalau kitab Al-Quran ya bisa, karena itu adalah perkataan Tuhan. Mau dibantah gimana? Ya bunyinya begitu kan gitu kalau saya ditanya. Kebetulan saya kecil dari SD sampai SMA itu merbot masjid, jadi penunggu masjid yang sambil belajar. Alhamdulillah dari merbot jadi jenderal. Jadi saya juga lagi bikin buku judulnya dari merbot jadi jenderal, untuk memberikan inspirasi kepada masyarakat bahwa yang jadi jenderal siapa saja boleh. Saya pun yang dari merbot, dulu saya juga pernah jadi kuli bangunannya, juga bisa jadi jenderal. Orang jadi dan tidak tergantung dirinya, bukan profesinya mau apa enggak. Tadi Bapak sudah saya lihatkan, senang sekali mendengar ada yayasan pesantren Al-Insan Darul Inayah, itulah sampai ke Cina. Ini sesuai dengan hadisnya, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Bayangkan tuh Rasul nggak pernah ke Cina, tapi ya memang ilham dari Tuhan. Jadi kawan-kawan saya, alhamdulillah buat saya kawan Cina ikut saya buat sandali itu pahit. Namanya agama, kepercayaan itu yang namanya hidayah dari Yang Maha Kuasa. Jalan kita mungkin berbeda, tapi kan tujuannya sama dengan Tuhan. Saya kira itu saja dari saya, lebih kurang saya maaf. Saya suatu kehormatan buat saya bisa berada di sini ketemu senior. Mohon bantuan dukungannya. Saya ya walaupun bukan asli Bandung, saya aslinya tuh Banten, Pandeglang, ujung kulon, kita darah putih di ujung kulon. Ya, mudah-mudahan kalau doakan saya, mudah-mudahan saya bisa membawa Jawa Barat dan Banten ke arah yang lebih baik. Pada dasarnya kita diciptakan oleh Tuhan yang memang berbeda-beda. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Sesungguhnya aku ciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan. Aku ciptakan kalian bersuku-suku, berbangsa-bangsa untuk saling mengenal. Jadi saya dengan suku manapun, alhamdulillah. Saya di Papua, disayang oleh orang Papua. Saya di Ambon, disayang oleh orang Ambon. Nah, pada dasarnya kita saudara, ngapain kita ribut gitu? Jadi gak usah diperdebatkan suku Tionghoa, suku apapun, kita sama saudara. Itu saja dari saya. Lebih kurang, Assalamualaikum.